Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud dari kita mengamalkan ilmu hakikat ini yaitu agar syariat kita ini bisa sempurna. Berbeda dengan ketika kita mengabaikan hakikat dan menjalankan syariat. Walaupun di situ kita tidak merasakan apapun ataukah kesulitan apapun, tetapi sholat kita tidak akan sempurna karena kita tidak memperhatikan daripada nafas dan indera jasad kita. Nah, itulah maksudnya. Sehingga kita bisa khusyuk untuk mengamalkannya, maka perlulah kita belajar tentang kesabaran dan keikhlasan. Itulah adalah sebagai inti dan kuncinya. Insya Allah kita akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dalam kehidupan kita mengamalkan ini, kita merasakan seperti biasa-biasa saja. Tetapi semua ilmu dan amalan itu, apa yang kita amalkan itu, insya Allah akan hidup. Ketika kita menjalan sakratul maut nanti, semuanya akan aktif. Kita akan menjadi sadar, sesadar-sadarnya sebagaimana kita hidup saat ini. Berbeda dengan kita mengabaikannya, belum tentu kita akan menjadi sadar. Nah, itulah tujuan kita. Jadi tujuan kita ini ketika mengamalkannya, jangan dulu kita harus ingin cepat-cepat khusyuk, ataukah niat kita jangan cepat-cepat supaya kita bisa fana, kita bisa kasar, jiwa kita cepat berjalan. Jangan. Tidak boleh kita mempunyai niat seperti itu, tetapi kita amalkanlah dengan kebodohan kita, dengan keluguan kita, hanya karena Allah Ta'ala. Kita tidak mengharapkan tentang perjalanan jiwa, kita tidak mengharapkan tentang kekasafan, kita tidak mengharapkan tentang kemarifatan itu, tetapi kita amalkanlah dengan keikhlasan dan keluguan kita, maka insya Allah yang tidak kita inginkan itu akan terjadi. Itulah rahasianya. Tetapi kalau kita mengharapkan dan menghayalkan sehingga jiwa saya ini tetap berjalan, maka di situ kita akan melupakan Allah Ta'ala, sehingga perjalanan jiwa ini akan muncul di kepala kita, bukan di hati ini. Itulah perbedaannya. Sehingga butuh kesabaran. Perjalanan ini ketika kita mengalami suatu kegaiban yang dasar, tidak semudah kita membalikan telapak tangan, tetapi bertahun-tahun kita mengamalkan sampai mendarah daging pada tubuh ini, baru insya Allah kita dapat dikendalikan murni daripada Nur Muhammad melalui pengantaran jiwa kita, yaitu membimbing dan menuntun batang tubuh ini untuk berjalan di atas muka bumi ini sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta'ala. Jadi memang kita harus butuh banyak sabar. Tidak mungkin kita mengamalkan langsung kita fana, langsung kita cepat khusyuk, langsung kita jiwa ini langsung berjalan ke alam ini, ke alam itu. Tidak mungkin seperti itu. Tetapi kita harus menempah diri dulu. Kita melatih dulu, melatih menjaga indera jasad ini, dasar fondasi kita dulu, sehingga keikhlasan itu muncul pada hati ini. Itu untuk melatih keikhlasan hati kita. Kalau kita tidak menjaganya, maka seperti yang saya katakan tadi, hati kita ini akan menjadi hitam, akan menjadi kotor, sehingga sawasangka kita ini akan selalu bersawasangka yang tidak baik terhadap Allah Ta'ala. Kita selalu merasa kita tidak bisa fana, tidak bisa khusyuk. Nah, itu adalah sawasangka kita, dan itu memang benar sawasangka seperti itu, karena yang memampukan kita hanyalah Allah Ta'ala. Sehingga perlulah kita ketika kita mengamalkan dengan kepolosan hati ini, keikhlasan hati ini hanya kepada Allah Ta'ala, sehingga ketika kita mengamalkan kita dapat merasakan dekatnya Allah Ta'ala terhadap diri kita. Jadi itulah maksudnya. Maka perlulah kita banyak bersabar untuk mengamalkannya, karena selagi kita masih makan dan minum di atas muka bumi ini, meskipun kita mengamalkan tentang ilmu apapun, hakikat, ilmu nafas, tetapi kita selalu digoda oleh Allah Ta'ala, karena hawa bumi yang kita makan sehari-hari inilah yang akan menggoda kita. Sehingga perlulah kita bersabar dan selalu bersandar kepada Allah Ta'ala, sehingga insya Allah meskipun tubuh kasar kita ini belum merasakan kegaibannya, tetapi jiwa kita sudah aktif dan hidup tanpa kita sadari. Insya Allah suatu ketika, jika sudah waktunya nanti, dia akan hidup dan akan membuat kita menjadi sadar sesadar-sadarnya. Nah, jadi itu maknanya. Kalau kita belum bisa menjaga, belum bisa mengendalikan indera jasad kita sendiri, yaitu 9 pintu jasad ini, sehingga jasad kita ketika kita mengamalkan tafakur atau sholat, di situ masih muncul kajian kita
ketika kita ingin tersambung ke Allah Ta'ala, yaitu melalui tahap proses kematian, mulai daripada kematian tubuh kasar, sehingga insya Allah kita dapat tersambung kepada jiwa, kematian jiwa, sehingga tersambung kepada Muhammad, dan peleburan Nur Muhammad ke zatnya Allah, sehingga kita dapat bersama Allah Ta'ala. Itu sudah melalui mati yang sesungguhnya. Jadi ketika proses untuk menuju marifat billah itu memang dengan kematian. Di situ cepat menghidupkan nafas yang halus ini akan cepat muncul. Kita tidak akan mati, tetapi jiwa kita lah yang akan berjalan. Jadi kita menahan nafas itu maksudnya kita menahan daripada nafas bumi ini, nafas yang kanan ini. Karena nafas yang kanan ini yang masuk melalui hidung kanan, dia akan menuju ke kepala kita. Disitulah yang akan membuat kita banyak kajian dan salah sangka. Berbeda dengan nafas yang masuk melalui hidung kiri, itulah yang akan masuk ke dalam kolbi kita, hati kita, sehingga insya Allah dapat menghidupkan rasa kita. Jadi berbeda ketika kita mengamalkan zikir dengan menahan nafas dan juga mengikuti nafas, itu ada perbedaan. Berzikir mengamalkannya dengan menahan nafas, insya Allah matikan keduniaan kita, kajian kita, akal kita, maka insya Allah tiba-tiba kolbi kita ini langsung berdetak kencang. Di dalam kolbi kita berzikir sekuatnya sampai kita benar-benar tidak berdaya, dan di situ nafas ini ketika kita sudah tidak bisa menahannya, disitulah akan terjadi perjalanan yang sangat cepat. Kita bagaikan cahaya. Insya Allah dia akan langsung menuju kepada zat Allah Ta'ala. Kalau perjalanan dengan mengikuti nafas itu dengan santai, relax, kita mengikuti secara perlahan, alhamdulillah kita akan melebur menjadi hakikat diri kita, insya Allah. Dan situ juga kita akan tersambung ke zat Allah Ta'ala, tetapi kita belum dapat tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala. Banyak ilmu yang akan kita dapatkan di situ. Insya Allah disitulah ada perbedaan-perbedaan yang masih banyak yang harus kita jaga, kita perhatikan pada tubuh kasar kita. Intinya adalah istinja ini yang ada di perut kita, sehingga semua kajian ini tidak akan muncul ketika kita mengamalkannya. Itu merupakan rahmat dan ridho kehendaknya Allah Ta'ala. Insya Allah jika ketika kita mengamalkan hanya karena Allah Ta'ala, tanpa kita berpikir dan mengkaji terlebih dahulu, kemudian ketika kita melaksanakan surat atau tafakur tanpa kita merencanakan, tiba-tiba dia muncul di depan wajah kita, maka itu benar, itulah jiwa kita. Maka nafas kita tadi ketika kita mengamalkan, dia telah menjadi halus dan bahkan tiada, sehingga membentuk jiwa kita. Itulah gambaran diri kita, itulah diri kita yang sesungguhnya, bukan yang ada di luar ini. Tetapi ketika kita mengamalkan itu, tetaplah kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita memikirkan dan mengkajinya di saat kita menjalankan. Maka sebenarnya yang tadi itu adalah baik murni dari Allah Ta'ala, akan menjadi pindah alih ke kepala kita dan pikiran kita. Karena ketika kita mengamalkannya, di situ akan tarik menarik antara dunia zahir dan batin, hayalan dan rasa ini, kolbi ini. Ketika jiwa kita sudah bercahaya dan membias ke tubuh kasar ini, maka insya Allah kita dapat melihatnya. Kita dapat melihat wajah kita sendiri. Berbeda dengan ketika kita merencanakan, karena wajah kita ini adalah rahasia di atas rahasia. Kita sendiri tidak mampu untuk membayangkan dan mengingat tentang wajah kita sendiri, kecuali hanya atas izin dan kehendak ridhonya Allah Ta'ala. Walaupun kita berusaha semampu kita, kita membayangkan tentang wajah kita, tidak akan pernah kita temukan. Karena itu adalah diri kita yang sesungguhnya. Itu adalah rahasia. Cara kita agar kita dapat melihat wajah kita sendiri, yaitu dengan cara kita merenungi diri kita, dengan cara kita meniadakan unsur bumi ini, menenggelamkan nafas ke dalam diri, sehingga insya Allah jiwa kita dapat bercahaya dan membias ke batang tubuh ini, sehingga kita dapat melihat jiwa kita dapat melihat Nur Muhammad, dan insya Allah kita dapat bersama zat Allah dengan rasa kita, tuntunan daripada Nur Muhammad tersebut. Itulah maksudnya ketika kita mengamalkan, dan apa yang kita alami dalam tafakur kita, dalam sholat kita, semuanya itu merupakan
kehendak dan kebesarannya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, agar insya Allah kita semakin tunduk dan taat kepadanya, sehingga perjalanan jiwa kita ini tidak bergentayangan di atas muka bumi, tetapi insya Allah dia akan berjalan menuju kehadirat Allah Ta'ala. Itu supaya kita akan cepat khusyuk, cepat fana, sehingga nafas yang masuk ke dalam dia akan tidak menembus, tidak akan singgah kepada bumi, ke perut kita, tetapi dia akan berputar di sekitar area dada kita. Kemudian insya Allah rasa kita ini bisa hidup, cepat hidup, dan jiwa kita ini cepat aktif dan berjalan miras, cepat masuk dan menyatu kepada tenggorokan kita, sehingga kita bisa cepat fana. Insya Allah apapun yang terjadi pada tubuh kasar kita ini, entah perut kembung, ataukah kita gejala seperti mau demam ataukah sakit, kemudian tiba-tiba kita terasa seperti jatuh di tempat yang sangat tinggi, di jurang yang sangat tinggi, ataukah tiba-tiba kita merasakan hawa yang sangat dingin, ataukah sangat panas sampai tubuh kita ini berkeringat, semuanya itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala, perlu kita syukuri. Kemudian nanti ada juga gerakan-gerakan pada batang tubuh ini, tetapi kolbi kita ini tetaplah kita lurus dan fokus kepada Allah Ta'ala. Sedikit saja kita memikirkan tentang gerakan kita, ataukah memikirkan tentang hawa dingin, ataukah panas, ataukah getaran-getaran pada tubuh kita di berbagai macam latifah, jika kita memikirkan tentang itu, maka jiwa kita pun akan terhenti dan kita akan selalu terbawa dan terpedaya. Nah, disitulah yang akan membuat tafakur kita itu akan terhenti penuh dengan kajian, maka kita akan sampainya bertahap-tahap. Tetaplah kita bersandar kepada Allah Ta'ala, bahkan nyawa pun kita siap jika dicabut Allah Ta'ala dalam keadaan kita bertafakur. Nah, jadi insya Allah itu adalah akidah kita untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Semuanya tergantung daripada kehendak dan ridhonya Allah Ta'ala. Insya Allah dapat kita tepis dan kita kurangkan itulah batang tubuh Adam ini ketika kita menempuh perjalanan jiwa ini, sehingga dia harus selalu mengalah dan bersujud kepada Allah Ta'ala. Kenapa harus melaksanakan baiat? Jadi guru, zahir dan batin itu berbeda. Nah, ketika kita ingin menempuh perjalanan jiwa ini, kita harus membutuhkan baiat, karena mendapatkan seorang guru yang membimbing secara perjalanan jiwa ini pun, ketika dia dimandatkan menjadi seorang guru untuk membimbing syiar dan dakwah melalui perjalanan jiwanya, itu pun melalui tahapan baiat. Kemudian kenapa harus baiat? Sehingga ilmu yang diberikan kepada seorang murid untuk diamalkan, dan ketika murid itu telah mengamalkannya karena Allah Ta'ala, maka ilmu yang diberikan dan ilmu yang diamalkan oleh seorang murid, insya Allah suatu ketika kelak ketika kita meninggal nanti, kita pulang, maka ilmu dan amalan itu dapat kita pertanggungjawabkan kehadirat Allah Ta'ala bagi yang memberi dan menerima, sehingga ilmu dan amalan tersebut berkah dan tersambung kepada rubitah mursyid kita, yaitu baginda yang mulia Muhammad, dan sampai kepada Allah Ta'ala. Itulah maksudnya, agar ilmu tersebut kekal terhadap diri ini, tidak habis ditelan bumi. Maksudnya tidak hanya berlaku di masa hidup saja. Ketika kita tidak melaksanakan baiat, maka apa yang kita dengar, kita amalkan, alhamdulillah akan hidup, tetapi tidak dapat kita bawa sampai ke negeri akhirat. Ketika saat sakratul maut nanti, ilmu dan amalan yang kita amalkan secara diam-diam itu akan kembali kepada pemiliknya. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Dan syarat baiat itu pun juga adalah merupakan adab dan akhlak kita, yaitu adab dan akhlak kita sebagaimana yang telah diajarkan dato kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebagai seorang hamba yang fakir kepada Allah Ta'ala. Itulah syarat-syarat yang harus kita penuhi, dan syarat itu adalah merupakan diri bagi murid tersebut, orang yang mau melaksanakan baiat. Itu hakikatnya, bukan diri bagi guru, bukan, tetapi itu adalah hakikat diri seorang murid. Itulah yang telah dinyatakan dalam berupa syarat baiat, karena itu memang benar hakikatnya, semuanya itu adalah diri kita. Al-Quran itu adalah tuntunan bagi batang tubuh ini, sehingga batang tubuh ini bisa mengenal jiwanya, bisa berakhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan kehendaknya Allah Ta'ala. Tetapi hakikat daripada Al-Quran tersebut adalah diri kita, yaitu adalah rasa kita, kolbi kita. Itulah tuntunan buat batang tubuh ini dan jiwa kita untuk mi'raj menuju kehadirat Allah Ta'ala. Jadi seperti itu singkatnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.